Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada dan berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah di hari ini, karena Engkau beri kami waktu dan kesempatan yang sungguh berharga untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Yunus pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Demikian sabda firman-Nya hari ini, yang intinya mengajar dan menasihati kita. Allah mengasihi semua orang. Saya percaya siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita, apakah kita orang beragamakah, tidak beragamakah, orang komuniskah, orang ateiskah, orang berimankah, orang tidak beriman, saya percaya Allah mengasihi kita semua. Tanpa memandang siapapun kita, dari latar belakang suku kita, dari latar belakang agama kita, sosial, politik, budaya, model apapun, Allah mengasihi semua orang. Karena kita semua manusia adalah ciptaan Tuhan, maka tidak heran dan tidak salah kalau Tuhan mengasihi semua orang. Karena semua orang adalah ciptaan Tuhan, siapapun dia, apapun dia, dan bagaimanapun dia. Inilah yang dikatakan oleh Yunus pasal 4 ayat 2 tadi, "Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak dicanangkannya, datangkannya." Di sini menunjuk bagaimana Tuhan mengasihi semua orang, termasuk bangsa Niniwe, yang kejahatannya sangat kejam ketika Israel dibuang ataupun dijajah di negeri Asyur. Mereka diperlakukan secara sangat sadis, sangat biadab. Karena itu wajar sesungguhnya kalau Yunus itu sangat membenci, sangat tidak senang dengan bangsa Niniwe ini. Tapi betapapun Yunus tidak senang, tapi Allah tetap mengasihi mereka. Artinya bahwa ini menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kita, bagaimanapun bangsa kita, bangsa lain, negara lain, kita harus mengingat dan mempercayai bahwa Allah mengasihi semua orang. Kalau Allah mengasihi semua orang, lalu kita dituntut seperti apa? Kalau Allah mengasihi semua suku, semua bangsa, semua bahasa, semua manusia, apapun latar belakang agamanya, lalu kita harus berbuat apa? Apa yang dituntut Tuhan bagi saudara dan saya? Saya pelajari 3 hal yang penting ketika kita menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang. Yang pertama dalam ayat 1, "Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia." Tetapi hal itu apa? Hal yang di pasal 3. Ketika Yunus dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman ke bangsa Niniwe, justru Yunus melarikan diri. Dia tidak mau memberitakan firman ke bangsa Niniwe. Dia mau supaya Tuhan menghukum bangsa Niniwe ini karena kejahatannya. Tetapi justru Tuhan memanggil Yunus untuk pergi memberitakan firman kepada bangsa Niniwe. Dan akhirnya dia melarikan diri ke Tarsis, dan kita semua tahu akhir ceritanya bagaimana dia dibuang ke laut dan akhirnya dimakan oleh ikan paus.
Dari situlah awal akhirnya dia sadar dan pergi memberitakan firman kepada bangsa Niniwe dalam pasal 3. Dan ternyata dari pemberitaan itu, justru bangsa Niniwe itu bertobat. Karena bertobat, justru Yunus sangat mengesalkan hati Yunus ketika mereka bertobat, karena Yunus mau supaya bangsa Niniwe dihukum. Di sini kita melihat bahwa karena Allah mengasihi semua orang, maka yang pertama yang dituntut dari kita adalah jangan membenci orang. Jangan membenci sesuatu agama apapun. Jangan membenci suatu bangsa siapapun. Jangan membenci suatu suku apapun juga. Rasanya kita punya dasar alasan untuk membenci bangsa yang lain, negara lain yang pernah menjajah kita. Tapi apapun juga dasarnya, kita tidak boleh membenci orang ataupun membenci suatu bangsa, suatu golongan, atau apapun juga. Karena Allah mengasihi semua orang. Itu juga yang Tuhan mau sampaikan kepada Yunus. Tapi justru Yunus sangat menyesal. Dalam ayatnya yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Justru umat bertobat, bangsa bertobat, tapi justru Yunus marah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu bahwa Allah mengasihi semua orang, mengasihi semua ciptaannya, kita belajar supaya kita jangan membenci orang lain, jangan membenci suku yang lain, jangan membenci bangsa yang lain, jangan kesal dengan siapapun juga, karena Allah mengasihi semua orang, siapapun dia dan apapun dia. Yang kedua, ketika bangsa Niniwe dalam suatu kejahatan, Tuhan menyuruh supaya Yunus untuk pergi memberitakan firman. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka. Sekalipun mereka berbuat kejahatan, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Dan Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi memberitakan firman kepada bangsa Niniwe. Menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang, maka yang kedua yang dituntut dari kita adalah kita terus memberitakan firman. Kepada siapapun, kepada suku siapapun, kepada siapapun yang mungkin kita tidak senang, kita harus tetap memberitakan firman dengan harapan supaya melalui firman mereka bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi bukannya kita membenci mereka, tapi justru sebaliknya, kita mau memberitakan firman seperti yang dilakukan oleh Yunus, sehingga melalui pemberitaan firmanlah akhirnya bangsa Niniwe bertobat, kembali ke jalan yang benar. Mereka percaya kepada Allah. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Jadi ketika kita menyadari Allah mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, pandang suku, bahasa, agama, mari kita terus memberitakan firman. Karena kita tahu firman adalah kebenaran. Dari firmanlah orang bisa sadar dan bertobat. Dan akhirnya menjalani hidup yang benar. Percaya kepada Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah itu yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Makanya kita perlu memberitakan firman ataupun kita memberitakan Injil. Yang ketiga, ketika kita menyadari Allah mengasihi semua orang, ayat 9 dan 10. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Di sini Tuhan memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi Yunus. Ketika dia melarikan diri karena kesal dengan bangsa Niniwe yang bertobat, yang akhirnya Tuhan tidak hukum, justru dia marah. Dia lari dan akhirnya meninggalkan kota Niniwe dan dia pergi ke suatu tempat, dan atas penentuan Tuhan ketika panas terik tumbuh pohon jarak yang akhirnya menjadi sombar bagi dia. Tapi oleh penentuan Tuhan juga pohon jarak yang jadi sombar, dia sudah senang, dia sudah sangat nyaman.
Tapi tiba-tiba ada ulat yang datang dan atas penentuan Tuhan, pohon jarak yang selama ini mengayomi dia, menjadi sombar bagi dia, dan akhirnya menjadi kering. Karena itu dia kesal. Makanya di situ Tuhan berkata, Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Tapi betapa Yunus sangat senang, bangga, menyayangi pohon jarak itu. Bagaimana sesuatu yang tidak penting justru disayangi, sesuatu yang penting justru tidak disayangi. Di sini saya melihat bahwa hal yang ketiga yang perlu kita lakukan, yang dituntut Tuhan ketika kita menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang, maka yang ketiga adalah jangan salah dalam mengasihi. Masa kita lebih mengasihi pohon jarak daripada mengasihi sesama? Masa kita lebih mengasihi sesuatu yang tidak berharga dibandingkan dengan sesuatu yang berharga? Itu yang dilakukan oleh Yunus. Dan Tuhan memberitahu bahwa bukan seperti itu. Bagaimanapun pohon jarak itu sudah jadi sombar bagi Yunus, tetapi manusia itu lebih penting. Jadi harusnya Yunus itu lebih mengasihi sesama, lebih mengasihi orang-orang Niniwe, bukan pohon jarak itu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah mengasihi semua orang. Karena itu kita jangan salah mengasihi. Jangan sampai kita lebih mengasihi binatang daripada mengasihi sesama manusia. Jangan sampai kita lebih mengasihi agama dan kita membenci sesama kita. Jangan sampai kita lebih mengasihi binatang piaraan kita daripada anak pemberian Tuhan bagi kita. Kita seringkali karena mungkin binatang kesayangan kita mungkin mengalami sesuatu, akhirnya kita marah anak, pukul anak. Lupa bahwa anak itu lebih penting, lebih dikasihi, bukan binatang kesukaan. Ataupun mungkin bisa jadi kita lebih menyayangi hobi kita daripada menyayangi sesama kita manusia, menyayangi istri ataupun anak-anak kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang, jangan salah dalam mengasihi. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami Allah mengasihi semua orang. Karena itu ajar kami supaya kami jangan membenci sesama kami. Ajar kami supaya kami mau terus memberitakan firman kepada orang lain. Dan ajar kami supaya kami jangan salah dalam mengasihi. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari